Ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran dasar-dasar otomotif, di mana pelajaran ini diajarkan pada kelas 10 SMK jurusan otomotif. Kita akan mempelajari bab 9, yaitu judulnya pekerjaan elektronika dan pematrian dasar. Kan mungkin jadi pertanyaan untuk kalian semua, lah Pak, kita jurusannya itu otomotif. Kenapa harus mempelajari tentang elektronika? Elektronika kan sudah ada jurusannya sendiri. Nah, di sini kita perlu tahu bahwasanya dewasa ini perkembangan otomotif tidak lepas dari perkembangan sistem elektronik yang ada di dalamnya. Ya, kita tahu sekarang ada mobil-mobil yang canggih, itu sistem elektroniknya itu sangat canggih sekali, bahkan bisa berjalan sendiri. Terus ada alat berat ya yang dulu itu menggunakan sistem hidrolik saja, itu juga sudah dibantu dengan sistem elektronik. Terus pada sepeda motor ya, kita tahu sendiri ini ada MotoGP contohnya. Sepeda motor yang mempresentasikan paling modern atau paling canggih karena bisa berjalan dengan kecepatan kencang dengan segala medan baik lurusan maupun tikungan, itu juga menggunakan sistem elektronik yang sangat canggih. Ya. Tidak hanya engine-nya saja yang menggunakan sistem elektronik yang dikontrol oleh elektronik ya, sistem remnya itu juga menggunakan sistem elektronik ya. Jadi roda depan dan roda belakang itu juga diatur pengeremannya agar tidak low set atau sliding, dan juga tidak headset atau seperti salto itu ya. Itu sangat berbahaya sekali untuk pembalap MotoGP. Dan sistem suspensinya pun itu juga diatur oleh sistem elektronik. Ya, jadi ini sepeda motor Ducati ini sekarang menjadi sepeda motor tercepat ya, itu karena memiliki aerodinamika dan sistem suspensi yang sangat bagus sekali, sehingga dia pada saat menikung keluar tikungan itu bisa melesat dengan cepat ya, kompetitornya tidak dapat menyusulnya ya. Ini sistem elektronik pada sepeda motor tercanggih. Bahkan untuk ke depan ya, engine ini juga akan digantikan oleh motor listrik ya, tentunya menggunakan controller sistem elektronik. Apa itu sistem elektronika? Sistem elektronik adalah rangkaian komponen listrik dan semikonduktor yang saling terhubung untuk menjalankan fungsi tertentu. Komponen semikonduktor seperti transistor, IC memegang peranan penting dalam sistem elektronik. Ya, jadi sistem elektronik itu di dalamnya ada transistor sama IC. Ya, kalau yang lama-lama itu transistor, kalau yang baru-baru ini itu yang mengatur adalah IC sebagai otaknya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan semua barang elektronik yang kita pakai itu menggunakan sistem elektronika. Dari mulai setrika, HP, laptop, dan lain-lain ya. Nah, kita menuju ke komponen-komponen sistem elektronik. Yang pertama adalah resistor. Resistor ini berfungsi untuk menghambat aliran arus listrik. Jenisnya ada resistor karbon, resistor film, resistor metal film, resistor variabel atau potensiometer. Ya, jadi resistor itu bentuknya seperti ini. Ini resistor yang zaman dulu ya. Ini sekarang resistor itu bentuknya sudah macam-macam sekali. Bahkan tidak berbentuk seperti ini di alat elektronika yang baru ya, hanya kotak-kotak kecil ya, ataupun
dan menjadi potensiometer atau sensor ya. Sensor itu basicnya adalah beberapa sensor itu basicnya adalah resistor atau potensiometer atau resistor variabel, yaitu resistor yang dapat berubah-ubah nilai hambatannya sesuai suhu atau sesuai putaran gas ya. Nah, itu contoh sensor yang menggunakan variabel. Selanjutnya adalah kapasitor. Berfungsi untuk menyimpan energi listrik sementara. Jenisnya kapasitor keramik, kapasitor elektrolit, dan kapasitor film. Ya, jadi ini adalah kapasitor keramik itu yang coklat ini. Selanjutnya kapasitor elektrolit atau elko itu yang biru ini. Dan yang hitam ini. Dimana untuk menyimpan arus sementara. Satuannya adalah mikrofarad. Ini ya. Di sini ada seperti huruf U ya, tapi ini huruf M sebenarnya mikrofarad. Dioda. Dioda ini berfungsi untuk mengarahkan aliran arus listrik satu arah. Ya, jadi misalkan ada arus bolak-balik lewat, itu dilewatkan dioda, maka arus yang kembali itu akan menjadi dihilangkan ya. Karena fungsinya adalah menyerahkan arus. Jenisnya dioda penyearah, ini dioda penyearah, terus ada dioda sinyal, ada dioda cahaya atau LED, dan dioda Zener. Dioda Zener ini untuk membatasi arus yang mengalir. Jadi digunakan pada sistem pengisian kalau pada otomotif. Selanjutnya ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menghubung dan memutuskan arus listrik. Jenisnya saklar normally open, saklar normally close, dan saklar double throw ya. Ternyata ada jenisnya ya. Normally open itu kondisi normal tidak bekerja, dia open atau membuka. Kalau hidup kan menjadi nyambung. Dan kalau saklar double throw itu seperti lampu sein ya. Saklar lampu sein itu bisa kalau di tengah off, kalau ditaruh ke kanan sein kanan, kalau digeser ke kiri menjadi sein kiri. Itu saklar double throw. Selanjutnya ada kumparan, berfungsi untuk mengubah gaya listrik menjadi medan magnet atau sebaliknya. Ini juga banyak didapatkan pada sistem elektronik. Jenisnya lilitan dan trafo. Ya, kalau trafo itu bisa juga berfungsi, bukan bisa ya, memang trafo fungsinya itu biasanya untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Ya, trafo yang menaikkan tegangan itu namanya trafo step up. Trafo yang menurunkan tegangan itu namanya trafo step down. Ya, charger kita, charger HP itu trafo step down. Terus ada lilitan. Lilitan ini berfungsi sebagai menghasilkan tegangan jika didekatkan dengan magnet. Itu dapat digunakan sebagai sensor. Sensor CKP, transfer position sensor, itu ada magnet, terus didekatkan dengan lilitan itu akan menjadi tegangan listrik atau mengeluarkan tegangan listrik walaupun kecil, itu nanti akan digunakan sebagai pemicu terjadinya pengapian atau menunjukkan timing pengapian. Selanjutnya adalah transistor. Transistor ini berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik. Jenisnya transistor bipolar, transistor JVET, dan transistor MOS FET. Oke, jadi transistor itu memiliki 3 kaki,
Kakinya adalah katoda, anoda, dan ground. IC atau Integrated Circuit berfungsi sebagai gabungan dari beberapa transistor dan komponen lain dalam satu chip. Ya, jadi kalau transistor ini tadi kakinya hanya 3, IC ini kakinya ada banyak sekali. Jadi kaki masing-masing kaki ini ada nomornya, ya, ada nomornya, terus ada fungsinya, ada kodenya. Misalkan input masuk sini, ya, output masuk sini, ya, terus groundnya sini, ya, IC, ya. Jadi di dalamnya itu ada semikonduktor atau transistor dalam satu chip, ya. Semakin kecil bentuknya maka dinamakan chip. Jenisnya ada IC digital, IC analog, dan microcontroller. Selanjutnya adalah relay. Berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh arus listrik. Jenisnya relay normally open, normally close, dan relay double throw. Yang kakinya 4 itu kalau tidak normally open ya normally close. Dan yang kakinya 5 seperti ini, ya, gambarnya seperti ini adalah relay double throw. Ya, kalau kondisi tidak dialiri arus 8685-nya maka akan seperti ini. Kalau dialiri arus nanti akan menghubung antara 30 sama 87. Sensor fungsinya untuk mendeteksi berbagai macam besaran fisik seperti suhu, cahaya, tekanan, putaran, dan parameter lainnya. Pada dunia otomotif jenisnya adalah CKP, sensor crankshaft position sensor, TP atau throttle position sensor, EOT atau engine oil temperature sensor. Nah, sensor ini ada dua basic kalau di otomotif. Ya, basic pertama adalah resistor variabel yang sudah saya jelaskan tadi seperti EOT. Itu resistor variabel berdasarkan suhu. Jadi semakin kalau suhu mesin berubah maka sensor itu nanti nilai tahanannya juga berubah. Ya, cara kerjanya ECM itu mengirim tegangan 5 volt terus masuk ke sensor, terus sensor mengeluarkan lagi tegangan. Ya, contohnya kalau misalkan mesin masih dingin itu tegangannya hanya 1 volt, dari input 5 volt tadi outputnya hanya 1 volt. Kalau mesinnya sudah panas outputnya menjadi 4 volt, ya, itu akan dibaca oleh ECM atau oleh prosesornya. Ya, sensor itu berfungsi untuk mendeteksi itu. Jadi dasarnya itu bisa jadi variabel resistor. TP itu juga sama, variabel resistor, dan CKP itu basicnya lilitan. Ya, jadi lilitan ketemu sama magnet akan menghasilkan tegangan. Tegangan yang kecil itu dialirkan menuju ECM, akan dibaca oleh ECM. Oh, ternyata posisi piston letaknya di sini, ya. Itu posisi crankshaft di sini. Nah, itu dibaca dari sinyal yang dikeluarkan oleh lilitan itu atau tegangan yang dikeluarkan oleh lilitan. Selanjutnya ada aktuator. Fungsinya untuk mengubah sinyal elektronik menjadi gerakan mekanis atau langkah kerja. Ya, contohnya kalau pada otomotif itu injektor yang berfungsi menyemprotkan bahan bakar, fuel pump, itu pompa bensin, ignition coil itu koil pengapian. Yaitu adalah termasuk aktuator. Di mana aktuator ini bekerjanya atau langkah kerjanya itu diatur oleh ECM tadi, dan ECM tadi itu mendapatkan sinyal dari sensor untuk
membuat aktuator ini bekerja. Nah, ini adalah ECM, Engine Control Module yang sering saya bahas tadi. Berfungsi menentukan durasi injeksi, mengontrol timing pengapian, mengatur mesin saat dingin, menjaga tenaga mesin tetap optimal, mengatur laju kendaraan pada transmisi otomatis, dan mendeteksi kerusakan. Jadi ECM ini di dalamnya kalau kita buka itu ada rangkaian elektroniknya, ada IC-nya banyak sekali ya, dan ada komponen-komponen lainnya. Jadi pusatnya di sini, pusat pengatur elektronika. Selanjutnya kita belajar syarat rangkaian listrik. Syaratnya yang pertama adalah adanya sumber tegangan ya. Di sini ada baterai ini berfungsi untuk sumber tegangan. Yang kedua ada alat penghubung. Alat penghubung kalau pada rangkaian ini kita lihat alat penghubungnya ada dua. Yang pertama adalah kabel. Yang berwarna biru ini adalah kabel. Yang kedua adalah saklar. Jadi yang menghubungkan antara sumber tegangan dengan beban ya. Dan yang ketiga adalah beban. Beban itu dapat macam-macam ya. Beban itu ada beban kehidupan. Bercanda ya. Di sini beban itu lampu. Ya, ada lampu. Terus ada resistor, ada lilitan. Ya, itu termasuk beban. Ya, jadi rangkaian elektronik atau rangkaian listrik itu harus ada bebannya. Kalau tidak ada beban, maka akan terjadi konslet ya. Jadi misalkan di sini lampu kita hilangkan, ini langsung kabel semua. Baterai kamu alirkan dari positif ke negatif, pasti konslet. Ya, keluar api atau kabelnya menjadi panas, menjadi meleleh. Dan itu tidak boleh. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri itu pada rangkaian ini contohnya lampunya bebannya kita jejer ya. Kita jejer itu apa bahasa Indonesianya ya? Kita taruh berurutan. Jadi arus mengalir dari positif baterai menuju ke lampu satu, lampu kedua, lampu ketiga, terus menuju ke massa. Akhirnya lampu menyala semua. Yang kedua rangkaian paralel, terus dari baterai mengalir ke lampu satu, terus ke massa. Terus dari baterai mengalir ke lampu 2, ke massa. Terus dari baterai mengalir ke lampu ketiga, ke massa ya, sehingga juga menyala semua ya. Tetapi apa perbedaannya? Rangkaian paralel akan lebih terang lampunya menyalanya, dan rangkaian seri akan lebih redup. Nah, rangkaian seri ini memiliki kekurangan. Pada saat lampu ini mati satu, maka semua lampu tidak akan menyala. Terus rangkaian paralel ini, jika salah satu lampu mati, rangkaian yang lain akan menyala. Nah, ini basic saja rangkaian seri dan paralel. Nah, terus ini kami menunjukkan contoh rangkaian. Contoh rangkaian elektronik ya, ini adalah rangkaian CDI AC. Rangkaian CDI AC yang pertama kita lihat dulu ada sumber arusnya. Nah, sumber arusnya ini tidak baterai kalau CDI AC. Sumber arusnya adalah spool. Ini spool atau rangkaian.
atau lilitan. Nah, terus kontrolernya itu adalah CDI. Ini di dalamnya ada dioda, ada kapasitor, ada SCR. Ini. Terus sensornya ada pulse generator. Ya, ini lilitan tapi kecil ya. Terus aktuatornya ada ignition coil. Nah, jadi ini cara kerjanya. Cara kerjanya spool menghasilkan tegangan dikirim menuju ke CDI ya, lewat di sini dioda ini itu mengarahkan terus masuk ke dalam kapasitor. Jadi arus dari spool ini disimpan di kapasitor dulu ya, cara kerjanya. Terus pada saat timing pengapian, yaitu pulse generator ini ketemu sama magnet, sama trigger magnet ya, itu tandanya oh ini saatnya pengapian ya, maka ini akan menghasilkan tegangan pulser ini. Tegangan ini dialirkan menuju ke diolah dulu ya, tetapi ini rangkaiannya tidak ada banyak sekali rangkaian, jadi ini digambar kotak saja. Diolah dulu ya, terus menuju ke SCR ini ya, menuju ke SCR terus menuju ke massa, sehingga SCR ini akan menjadi on. SCR itu adalah saklar otomatis, ini akhirnya menjadi on, sama seperti transistor ya. Nah, kalau SCR ini on, dia akan mengalirkan dari sini ke sini ya. Lantas kapasitor tadi yang sudah menyimpan tegangan tadi, tegangannya akan ditumpahkan. Tegangannya akan ditumpahkan menuju ke ignition coil, ke kumparan primer ini. Ya, sehingga kumparan primer akan mendapatkan tegangan secara mendadak, terus terjadi induksi magnet ke ignition coil ya, induksi arus listrik ke ignition coil ya. Induksi arus listrik ini mengakibatkan ignition coil kumparan sekunder ini menghasilkan tegangan yang besar, dialirkan ke busi sehingga busi memercikan bunga api. Ya, ini adalah contoh rangkaian saja yang harus saya jelaskan agar kita semuanya bisa tahu oh rangkaian itu fungsinya seperti apa. Nanti kelas 2 kita bahas lebih detail. Oh, dan setelah ini kita nanti akan praktek juga membuat rangkaian CDI AC ya. Jadi nantikan video selanjutnya. Ini contoh rangkaian lagi ya, rangkaian controller ya, ECM. Ini pada kendaraan otomotif itu berfungsi sebagai prosesor ya. Pada saat dia mendapatkan sumber tegangan dari baterai, dia akan dan juga dia akan mengirim sensor tegangan ya, terus sensor itu akan melakukan feedback, oh kondisi mesin seperti ini ya, maka dia akan mengatur aktuator. Aktuatornya apa ya, tadi injektor, fuel pump, ignition coil, dan lain sebagainya. Sensornya bisa banyak sekali, ada CKP, throttle position sensor, suhu mesin, knock sensor, oksigen sensor yang ada di knalpot, dan lain-lain ya. Semakin banyak sensornya maka semakin bagus biasanya. Nah, tadi rangkaian sederhana tadi, skema sederhana tadi kalau diaplikasikan itu seperti ini ya. Jadi ECM-nya ada di sini, ini ECM yang mendapatkan tegangan dari baterai ya. Terus sensor-sensor ya, ini ada katup solenoid, ini aktuator ya. Sensor O2, ada sensor ECT, ada sensor TP,
sensor CKP, banyak sekali sensor. Terus dia mengatur aktuatornya ada katup solenoid, ada pompa bahan bakar, ada ignition coil ya, terus injektor, terus ada mil, lampu yang menunjukkan adanya kerusakan, itu termasuk aktuator ya. Jadi sistemnya seperti ini sistem rangkaian sistem injeksi pada sepeda motor ini Honda, ini miliknya Honda. Nah, ternyata sudah selesai ya, karena video ini sangat panjang sekali. Materi berikutnya ada part 2-nya ya, part 2-nya akan hadir pada video setelah ini. Terima kasih, silahkan lanjut di part 2, ketemu lagi dengan Mas Eko Otomotif.